Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada dosa-dosa yang bisa jadi termasuk di antara dosa-dosa besar yang nomor 30. Qala al-muallif rahimahullah wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yubghidul fahishal badhi, sesungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badhi. Fahish yaitu orang yang keji atau berakhlak buruk. Al-badhi orang yang suka berkata kotor atau kasar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berakhlak buruk, yaitu diantaranya dengan melakukan perbuatan keji dan mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan sebaliknya, hadis ini mengisyaratkan kepada kita lawan dari kekejian, yaitu orang yang lemah lembut. Demikian pula lawan dari ucapan-ucapan kotor, itu ucapan yang baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memiliki akhlak yang buruk, menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang berakhlak mulia. Ketika Allah membenci orang yang berkata kotor, maka Allah mencintai orang yang berkata baik. Dan ini dikaitkan dengan keimanan sebagaimana hadis yang sering kali kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Nah, jadi termasuk di antara dosa besar adalah ucapan kotor dan juga perbuatan keji. Kita lanjut pada hadis nomor 31. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara manusia yang terburuk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat, rajulun yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha, yaitu seseorang yang menggauli istrinya, kemudian istrinya pun memenuhi panggilannya, lalu laki-laki ini, ya, suaminya ini menyebarkan rahasia istrinya. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita dilarangnya menceritakan rahasia istri atau rahasia ranjang. Karena konteks hadis ini adalah seseorang menggauli istrinya, kemudian istrinya memenuhi panggilannya, lalu diceritakanlah rahasia istrinya, maksudnya rahasia ranjangnya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara manusia yang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan cukuplah cap manusia yang terburuk di sisi Allah menunjukkan kalau ini termasuk dosa besar. Apalagi di dalam hadis yang lainnya, perbuatan semacam ini diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti perbuatannya syaitan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, barangkali di antara kalian ada laki-laki yang berkumpul dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasia ranjangnya kepada orang lain. Demikian pula barangkali di antara kalian wahai para wanita, ada yang berkumpul dengan suaminya lalu ia menceritakan rahasia ranjangnya kepada orang lain. Maka para sahabat pun terdiam, tidak menanggapi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, benar ya Rasulullah, di antara kita melakukannya. Ya, di antara kita ada yang melakukannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala taf'alu, jika demikian maka jangan kalian lakukan. Ya, fa innama mathalu dzalik mathalu syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan perbuatan seperti itu, menceritakan rahasia ranjang. Karena itu semisal syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan wanita di tengah jalan, lalu setan laki-laki ini mengumpuli setan wanita tersebut dan manusia melihatnya. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, menceritakan rahasia ranjang itu seperti kita mempertontonkan di hadapan manusia, yaitu aib-aib kita. Ya. Siapa di antara kita yang ingin dilihat, ingin ditonton ketika melakukan hubungan? Tidak ada yang mau kalau fitrahnya masih lurus. Maka jangan sekali-kali kita menceritakan rahasia ranjang kita kepada orang lain. Ya, dan dalam hadis ini disebutkan seperti setan berkumpul dengan setan. Setan laki-laki berkumpul dengan setan wanita di tengah jalan lalu dilihat oleh manusia. Maka ini adalah perbuatan yang sangat memalukan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atamra'atan fi duburiha, dilaknat barang siapa yang mendatangi istrinya pada bagian duburnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a, sesungguhnya Allah tidak malu dalam kebenaran sedikit pun juga. Artinya perbuatan atau hadis semacam ini mungkin nampaknya tabu kalau dibahas, namun pada hakikatnya ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui. Ya, secara asal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita para suami untuk mendatangi istri melalui arah manapun juga. Fa'tu harthakum ya annama syi'tum.
ya, fa'tu harsakum kaifama syi'tum. Datangilah istri-istri kalian lewat mana saja, dari arah mana saja. Dari arah mana saja ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita boleh kita mengumpuli istri kita dengan cara apapun selama tidak ada larangannya. Dan ternyata datang beberapa larangan-larangan terkait dalam masalah ini. Di antaranya larangan mengumpuli istri saat haid dan nifas. Maka ayat yang umum tadi, perintah untuk mendatangi istri dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, dari arah manapun, itu terkecualikan dengan larangan mengumpuli istri saat haid dan nifas. Demikian pula terdapat larangan mengumpuli istri pada bagian dubur. Ya. Dan para ulama kita menjelaskan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian riwayat yang mengisyaratkan sebagian salaf membolehkan hal tersebut. Perhatikan ya, ada sebagian riwayat yang menjelaskan, mengisyaratkan bahwa sebagian salaf membolehkan hal tersebut. Maka di antara penjelasan para ulama mencoba untuk mendudukkan hal ini, bisa jadi yang dimaksud para salaf dibolehkannya mendatangi istri itu dari arah, bukan pada. Ya. Jadi beda antara min dengan fi. Perhatikan ya, dalam bahasa Arab min itu artinya dari, sedangkan fi itu artinya pada. Kita baca hadis Nabi SAW, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Terlaknatlah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada bagian duburnya, pada bagian belakangnya. Maksudnya pada, yaitu bagian dubur. Sedangkan kalau mendatangi istri, ya, min dari arah belakang, maka ini diperbolehkan selama pada tempatnya. Paham ya? Selama pada tempatnya. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita sempat menjumpai, mungkin ada yang pernah menjumpai bahwa para salaf itu membolehkan mengumpuli istri pada bagian belakang, itu yang dimaksud adalah melalui atau dari arah belakang. Ya, dari arah belakang tetapi tetap pada tempatnya di bagian farji. Adapun mendatangi istri pada bagian duburnya, bukan di bagian farjinya, maka ini dilaknat, termasuk di antara dosa besar. Dan wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mengkaitkan dosa besar semacam ini termasuk di antara sebab penyakit yang menjijikkan. Ya. Di antara sebab penyakit yang menjijikkan. Kalau kita perhatikan, mengumpuli istri di bagian yang diperbolehkan farji, ketika dalam kondisi haid saja tidak boleh. Kenapa? Karena ada darah kotor di sana. Lalu bagaimana bisa diterima oleh akal sehat manusia mengumpuli istri di bagian yang memang sehari-hari itu tempat kotoran? Ya. Kalau di bagian farji, ketika haid nggak boleh karena ada darah kotor di sana. Lalu bagaimana di tempat yang sehari-hari itu tempat keluarnya kotoran? Sekali lagi kita membahas masalah ini untuk membicarakan kebenaran yang memang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ala kulli hal dilarang keras, haram hukumnya, termasuk dosa besar mengumpuli istri pada bagian duburnya. Adapun mendatangi istri lewat arah belakang, depan, samping, kanan, kiri, selama pada tempatnya itu di farji, maka diperbolehkan. Ya. Taib. Kemudian hadis yang ke-33.
Hadis yang ke-33. Wa fi lafdhin, dan dalam sebagian lafaz, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha. Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya pada bagian duburnya. Kalau hadis sebelumnya mal'unun, dilaknat. Kalau pada hadis ini la yanzurullah, Allah tidak melihat. Ya. Dan Allah tidak melihat hambanya di hari kiamat, termasuk di antara tanda perbuatan itu termasuk dosa besar. Ya. Allah akan melupakannya. Allah tidak memperhatikannya. Nah, hadis berikutnya, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi wanita haid, ya, mengumpuli istri yang sedang haid, atau istri yang mengumpuli istri pada bagian duburnya, atau mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya, maka sungguh ia telah kufur atau ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Mendatangi istri ketika haid, demikian pula mendatangi istri di bagian dubur. Tadi sudah kita singgung hadisnya. Ya. Adapun mendatangi dukun dan membenarkannya, maka sebenarnya sudah dibahas pada dosa besar ke-41. Dosa besar ke-41 itu adalah mendatangi dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Nah, siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, demikian pula mendatangi istrinya ketika haid atau di bagian dubur, faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur. Sungguh ia telah kufur. Dan kufur di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita maknai adalah kufur dalam artian tidak mengeluarkan seseorang dari Islam selama dia tidak menghalalkannya. Ya. Selama dia tidak menghalalkannya. Yang sering disebutkan oleh para ulama kita adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Dan secara umum pelaku dosa besar itu adalah orang yang melakukan suatu dosa karena mengingkari perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang demikian tapi dilanggar. Makanya dalam hadis yang lain tentang seorang pezina, seorang peminum khamar, itu disebutkan seorang pencuri disebutkan dalam kondisi mereka berzina, meminum khamar dan mencuri dalam keadaan tidak beriman. Ya, dalam keadaan tidak beriman. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq fahuwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab fahuwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina tatkala ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah orang yang minum khamar ketika ia minum khamar dalam keadaan beriman. Jadi Rasulullah SAW menafikan keimanan bagi pelaku dosa besar. Namun apakah berarti mereka batal imannya? Maka belum tentu. Kalau mereka menghalalkannya, kalau mereka menganggap baik perbuatan tersebut setelah mengetahui haramnya
perbuatan tersebut, maka bisa keluar dari Islam, bisa batal keimanannya. Tapi kalau dia melakukan dosa besar namun tidak menganggap baik, tidak menghalalkannya, dan dia merasa ini memang adalah dosa, tapi karena dia telah yaitu mengikuti hawa nafsunya, maka tidak sampai batal keimanannya. Dan ini masalah yang sering dibahas oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita tentang pelaku dosa besar. Apakah mereka kafir, keluar dari Islam? Jawabannya, apabila mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut, maka mereka tidak keluar dari Islam. Nah, termasuk apa? Hadis ini. Jadi jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur. Au qala bari'a, berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mendatangi dukun tapi tidak membenarkan, tidak mempercayai, apakah tetap haram dan tetap dosa besar? Hadis ini menyebutkan siapa yang mendatangi kahinan fasaddaqahu, lalu ia membenarkan, mempercayainya, datang ke dukun lalu percaya, maka sungguh ia telah kufur. Kalimat kufur menunjukkan ini dosa besar, bahkan terancam bisa keluar dari Islam. Nah, kalau datang ke dukun tapi tidak mempercayai, apakah juga termasuk dosa besar? Termasuk dosa besar. Apa itu? Larangannya apa namanya? Dalilnya apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, sahih. Ya. Jadi siapa yang mendatangi dukun, sekedar mendatangi saja, tidak ada keterangan percaya atau enggak percaya. Hanya penasaran misalnya, hanya tanya, tapi belum tentu percaya. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterimanya salat seseorang ini merupakan hukuman atas perbuatan dosa besar. Mana yang lebih parah? Yang lebih parah tentu mendatangi dukun dan percaya. Taib, kalau mendatangi dukun bukan untuk bertanya tentang hal yang gaib, bukan untuk mempercayai perdukunannya, apakah juga termasuk dosa besar? Tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya menasihati malah dapat pahala. Atau dukunnya ini ternyata saudaranya sendiri. Ya, datang ke dukun saudara sendiri. Yang jelas kalau tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib, atau mungkin datang ke dukun tanya alamat, misalnya ada dukun di depan rumah gitu ya. Pak, mau tanya alamat rumahnya Pak Fulan di mana? Kan tanya kepada dukun kan, tapi bukan tanya masalah yang gaib. Nah, maka tentu saja tidak termasuk di dalam hadis ini. Jadi yang termasuk dosa besar adalah mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang hal yang gaib. Percaya atau enggak percaya, dosa besar. Enggak percaya, sekedar penasaran, iseng, tapi tetap tanya hal yang gaib kepada dukun, tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Adapun kalau percaya, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit murajaah yang mungkin pernah kita sampaikan dahulu. Di antara para ulama ada yang memasukkan tentang bertanya kepada dukun ini seseorang yang sengaja ya melihat informasi tentang perdukunan. Contoh, kalau dulu di majalah itu ada yang namanya ramalan zodiak. Ya. Beli majalah, mau lihat apa? Saya lihat bintang Virgo bulan ini apa nasibnya. Nah,
Sebagian ulama masukkan ini sama seperti mendatangi dukun. Meskipun percaya nggak percaya. Maksudnya bagaimana? Kalau ramalannya buruk, wah nggak percaya saya. Lalu kalau ramalannya baik, wah kayaknya benar ini. Sama, masuk dalam kandungan hadis ini. Jadi kita jangan sekali-kali iseng. Kalau dulu kan majalah ya, kalau mungkin sekarang situs, mungkin ada situs perdukunan, jangan sekali-kali iseng buka. Saya penasaran sih, masukkan tanggal lahir misalkan. Tanggal lahir sekian, lahir di sini, laki-laki, bulan ini, kira-kira ramalannya apa ya, nasibnya, maka ini masuk ke dalam kategori ini. Meskipun nggak datang kepada dukun secara fisik ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati terhadap ramalan. Hati-hati terhadap ramalan dan perdukunan. Karena konsekuensinya berat. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-35. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idznin." Seandainya ada seseorang yang mengintip rumahmu atau tempatmu tanpa izin, fahadzaftahu bihasatin, lalu kamu tusuk matanya dengan kayu. Yang namanya ngintip itu kan dari lubang. Jadi kita tahu ada orang ngintip, melihat isi tempat kita tanpa izin, lalu kita tusuk pakai kayu. Fafaqata aina, lalu engkau mencungkil matanya atau matanya itu tercungkil atau terluka, maka na'alaika junah, maka engkau tidak berdosa. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim." Barang siapa yang mengawasi atau mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, faqad halalahum an yafqa'u ainah, maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan secara syar'i yang menunjukkan kepada kita tidak ada kisos ketika kita melukai mata seseorang yang mengintip rumah kita. Ya. Secara asal al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhun. Kalau kita melukai mata, maka kita juga dibalas dilukai mata kita. Kalau kita melukai hidung orang lain, maka kita berhak untuk dibalas dilukai hidung kita. Kalau kita melukai telinga orang lain, memotong telinga orang lain, maka kita berhak untuk dipotong telinga kita. Itu yang namanya hukum apa? Qisas. Tetapi bagi orang yang ngintip, kemudian matanya diculek sama yang punya rumah, maka tidak ada qisas. Fala junaha alaih, tidak ada dosa. Jangankan qisas, dosa pun tidak. Nah, ini di dalam Islam. Tapi kalau kita nyulek mata orang, kira-kira gimana? Dilaporkan ke polisi, tentu kita yang kena. Jadi setidaknya ini menjadi peringatan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dilarang ngintip rumah orang lain. Itu poin utamanya. Dan ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di dalam Islam pelaku pengintipan ini kalau matanya itu diculek atau matanya itu dicungkil, maka yang mencungkil tidak berdosa. Menunjukkan perbuatan itu perbuatan yang berat, sampai matanya dirusak pun itu tidak berdosa. Kalau perbuatan itu perbuatan yang sepele, maka tentu akan berlaku hukum qisas. Ya, akan berlaku mata dibalas dengan mata. Tapi dalam masalah pengintipan tidak ada qisas. Fala junaha alaih, tidak ada dosa baginya.
Dalam hadis yang kedua, faqad halla, bahkan disebutkan dengan lafaz halal, boleh. Ya, padahal ini apa? Mencungkil mata. Kenapa boleh? Karena pelaku pengintipan telah melakukan dosa besar. Dan di antara dosa besar yang ia lakukan berkonsekuensi apa? Terbukanya aib, terbongkarnya aib. Ya, padahal kehormatan seorang muslim itu wajib dijaga. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Nabi ketika khutbah di hari Arafah, beliau menyampaikan sungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haramun alaikum, haram untuk dilanggar. Maka upaya pengintipan termasuk di antara bentuk melanggar kehormatan saudara kita. Ya. Makanya di dalam Islam kalau sampai orang yang mengintip itu matanya dilukai, tidak berdosa. Namun tentu kita harus memperhatikan maslahat dan madarat di negeri kita. Ya, kalau sampai kita merusak mata orang lain dalam kondisi semacam ini dan diangkat ke meja hijau, ya bisa jadi kita yang akan kena masalah. Nah, taib. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-37. Ziyad bin Al-Husain an Abil Aliyah, dari Ziyad bin Al-Husain dari Abil Aliyah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluw. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Fa inna ma halaka man kana qablakum al-ghulu atau bil ghulu. Sesungguhnya di antara sebab yang membinasakan umat sebelum kalian adalah ghulu. Adalah ghulu. Tayyib. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah ta'ala qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian ghulu dalam urusan agama kalian yang tidak benar. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka tersesat sebelumnya, dan mereka juga menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Waqad adda Ibnu Hazmin al-ghuluw fid din min al-kabair, dan Imam Ibnu Hazm memasukkan ghulu dalam masalah agama termasuk di antara dosa-dosa besar. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa ghulu itu? Apa ghulu? Melampaui batas. Ya, melampaui batas, terlalu berlebihan. Di dalam hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita jangan bersikap ghulu. Karena sikap ghulu inilah yang menjadi penyebab binasanya umat-umat sebelum kita. Ghulu dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Terlalu berlebihan di dalam masalah agama, memberat-beratkan, mengkultuskan, memuji tokoh agama secara berlebihan. Ya. Kemudian dibawakan ayat dalam surat Al-Maidah yang ke-77 tadi. Katakan, wahai ahli kitab. Ini yang mengisyaratkan kepada kita bahwa ahli kitab, umat sebelum kita itu binasa gara-gara ghulu dalam masalah agama. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh para pengikutnya sebagai Tuhan, atau setidaknya anak Tuhan. Ini apa? Ghulu. Ya.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sebelum beliau meninggal dunia bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskanku, menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Akan tetapi ucapkanlah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Maka termasuk sikap guru ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyelamat dunia, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyelesaikan segala permasalahan kita, maka ini adalah bentuk ghulu dalam urusan agama. Dan ini diantara sebab binasanya umat-umat sebelum kita. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita menjelaskan yaitu dengan cara mentaatinya. Bukan hanya sekedar mengaku cinta. Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang hulu, mereka bersikap melampaui batas di dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya alasan. Ini bentuk apa? Cinta kepada Rasulullah. Ini bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan hal itu dituduh tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal mencintai sesuatu itu dibuktikan dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang memang disukai oleh yang dicintai. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah SAW, maka Rasulullah suka apa? Apa yang Rasulullah SAW inginkan dari kita? Ittiba. Rasulullah SAW menginginkan dari kita untuk ittiba kepada beliau. Maka kalau kita ittiba kepada beliau, baru kita dikatakan cinta kepada Rasul, karena kita berusaha memenuhi apa keinginan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya beliau tidak suka ketika disanjung, dikultuskan. Jangankan meyakini Rasulullah SAW bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, meyakini Rasulullah SAW bisa menyelamatkan kita dan lain sebagainya, sekedar menyandingkan Allah dan Rasulnya dalam kehendak saja Nabi SAW marah. Mungkin kita pernah mendengar hadis, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, ya, dan menyampaikan Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kul Masya Allah, katakan Masya Allah saja, hanya kehendak Allah semata. Ya, padahal kalau kita perhatikan kehendak Allah dan kehendak Rasul, kalau kita perhatikan, kalau kita uraikan, tidak ada salahnya. Kenapa? Allah punya kehendak, Rasul punya kehendak, manusia punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian memiliki kehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah memiliki kehendak, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia juga punya kehendak. Tetapi menggandengkan kehendak Allah dan kehendak makhluk, ini bukan adab yang baik. Maka Rasulullah SAW tidak mau disandingkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Rasulullah marah, melarang. Lalu bagaimana kalau dikatakan Rasulullah bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat? Ya. Nah, inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka ikutilah perintah beliau.
Jauhilah larangan beliau. Ya, terlebih Nabi memperingatkan termasuk di antara sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Di antaranya gulu terhadap orang-orang saleh. Nah, jadi gulu terhadap orang saleh termasuk di antara dosa-dosa besar. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-38. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa yang disumpahi dengan nama Allah hendaklah ia ridha. Wa man lam yarda billah falaysa minallah, dan barang siapa yang tidak ridha terhadap Allah maka dia bukan termasuk bagian dari Allah. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini maknanya orang yang disumpahi dengan menyebut nama Allah, artinya dia dihadapkan pada seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Misalnya ada sengketa, ada perdebatan, lalu lawan bicara kita bersumpah demi Allah, ya, demi Allah saya tidak melakukannya. Maka kita yang mendengar sumpah orang menyebut nama Allah harus ridho. Ya, kita enggak boleh menduga dengan prasangka buruk, wah dia itu hanya ngeles misalkan. Selama kita tidak memiliki bukti. Ya. Dan ini kaitannya dengan suatu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama kita, yang juga diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu, bukti wajib dibawa, 'alal mudda'i, bagi orang yang menuduh. Wal yaminu, dan sumpah itu bisa diucapkan 'ala man ankara, bagi orang yang mengingkari tuduhan. Seperti tadi, ada seseorang yang menuduh orang lain dengan mengambil barangnya. Kamu mengambil barang saya. Maka bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang dituduh dia bisa bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk mengingkari tuduhan tersebut. Contoh ya, kamu ngambil barang saya, tapi saya nggak punya bukti. Lalu orang yang saya tuduh mengatakan demi Allah saya nggak ngambil, maka saya harus ridho. Selama saya tidak punya bukti dan orang yang dituduh itu berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyarda, maka yang menuduh harus apa? Ridha. Terlepas dari wah kayaknya orang ini bohong atau apa, dalam benak kita mungkin seperti, tapi tidak boleh kita terang-terangan kamu dusta dan lain sebagainya, menunjukkan kita enggak ridha ketika ada orang yang sudah bersumpah menyebut nama Allah. Nah, kalau kita enggak ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yarda billah falaysa minallah, siapa yang tidak ridha dengan Allah maka dia bukan termasuk bagian dari Allah. Disebut oleh para ulama kita, ini tidak termasuk bagian dari agama Allah. Agama Allah mengajarkan kalau ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kita percayai selama kita tidak memiliki bukti. Baik, sudah masuk Isya ya. Adzan terlebih dahulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada dosa atau hadis yang ke-39 dan seterusnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Terkait dengan menjungkil mata orang yang mengintip, apakah juga berlaku bagi orang yang menguping lalu kupingnya dipukul atau dirusak gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ya saya tidak berani mengkiaskan ya. Karena apa? Yang disebutkan dalam hadis ini adalah meruncungkil mata bagi orang yang mengintip. Adapun orang yang menguping, mendengar pembicaraan orang lain, memang ini termasuk hal yang dilarang, tapi tidak ada keterangan dalam hadis boleh bagi kita untuk apa? Memukul telinganya. Jadi dalam hal ini wallahu a'lam bishawab tidak bisa disamakan. Ya, cukup kita larang, cukup kita usir, ya sudah selesai. Demikian pula yang ngintip tadi, ya kalau kita ya cukup kita usir, jangan dicungkil beneran. Kalau kita ya secara syar'i kita nggak salah, nggak dosa, tapi nanti kan bisa jadi masalah kalau kita dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ya demi kemaslahatan lebih baik kita usir saja, kita larang, lalu setelah itu kita mungkin bisa menutup lubang-lubang yang ada di sekitar rumah kita. Adapun mendengar pembicaraan rahasia sama ya, dilarang, jangan kita pukul telinganya, apalagi sampai tuli gitu ya. Bisa jadi kita akan dikisos kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih terkait
Baik. Yang pertama, kalau seseorang memiliki wewenang, dalam artian ya dia petugas lalu ngintip rumah orang yang diduga di situ ada kejahatan atau semisalnya, apakah boleh bagi pemilik rumah untuk mencungkil matanya gitu ya? Gitu pertanyaan. Atau apakah boleh ngintip? Taib, wallahu alam bisawab. Dalam hal ini menurut saya karena ini masalah mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, maka semoga diperbolehkan selama amanah. Selama amanah. Artinya apa? Keperluannya hanya untuk menyelesaikan suatu kasus. Artinya kalau seandainya tidak, wah jangan ngintip rumah orang lah. Sedangkan di situ dicurigai melakukan kejahatan besar, misalnya penculikan. Ya, namanya orang menculik kan ditutup rapat rumah itu supaya nggak ketahuan. Nah, ada petugas yang wah janganlah, nggak boleh. Maka tentu ini akan menyulitkan pengungkapan kejahatan. Sedangkan kejahatan ini perlu untuk diungkap karena motornya lebih besar kalau sampai tidak terungkap. Maka wallahu alam dalam keadaan ini semoga diperbolehkan. Artinya tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mendatangi tempat kesyirikan hanya sekedar penasaran. Apakah juga terancam sholatnya nggak diterima atau kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas-jelas dalilnya itu datang kepada dukun dan paranormal untuk bertanya hal yang gaib. Adapun mendatangi tempat-tempat kesyirikan dilarang. Ya, tetapi hukumannya tidak seberat mendatangi dukun. Kenapa dilarang? Karena bagaimana mungkin seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mendekati tempat-tempat yang di situ merupakan perbuatan dosa besar, termasuk di antara bab wala wal bara. Termasuk di antara bab al wala wal bara, yaitu kita loyal kepada yaitu Islam, tauhid, sunnah, dan kita benci kepada kesyirikan, kebid'ahan dan lainnya. Lalu bagaimana kita bisa ridho berada di tengah-tengah perbuatan dosa besar? Ya. Tetapi apakah dosanya itu sama seperti mendatangi dukun? Ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Sehingga tetap berdosa tapi tidak terancam seperti yang mendatangi dukun tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain, oh ini loh ternyata di sana yang namanya Habib dan sebagainya, kejadiannya sangat tawa di kuburan. Nah itu mengetahui dan untuk menjelaskan kepada yang lain, ini loh kesyirikannya bentuknya seperti ini. Iya. Penjelasannya itu barangkali. Baik. Maka innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar iseng penasaran, dosa. Tapi kalau niatnya ada istilahnya penelitian bahan yang bisa disampaikan kepada ulama untuk mengungkap fakta dan lain sebagainya, ya tentu diperbolehkan selama kita tidak terpengaruh pada kesyirikan. Ya, jadi sekedar ya intinya dibutuhkan untuk data kan gitu ya. Apa sih yang dilakukan di sana? Ini yang dilakukan. Lihat sendiri. Iya, lihat sendiri saya. Ya sudah. Ini bisa menjadi data bagi seorang ulama untuk membuktikan dan menentukan hukum bahwa ini memang fix kesyirikan yang harus dijauhi. Ya, kalau kepentingannya untuk mengumpulkan data, selama dia tidak terpengaruh dan tidak ada yaitu kecondongan pada kesyirikan dan tidak khawatir terpengaruh, nggak ada masalah. Ya, tujuannya dia untuk menasihati, untuk mengingkari dengan cara membawakan bukti ini kepada orang-orang yang berilmu. Seperti itu. Insya Allah diperbolehkan sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya.
belanja di tempat orang kafir yang di situ ada simbol kesyirikan, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada masalah loyalitas ya. Kalau sekiranya ada tempat lain yang kita tidak melihat itu, yang jelas kalau kita melihat itu kita mengingkari. Ini hal yang menyalahi tauhid kan gitu. Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan. Kita enggak ridho. Maka kalau kita melihat itu kita enggak suka. Sehingga kalau ada tempat lain yang tidak ada seperti itu lebih baik. Tapi seandainya karena enggak ada tempat lain dan kita memang butuh bahan tersebut, maka ya kita ingkari. Artinya kita jangan lama-lama di sana. Cukup kita belanja dengan kebutuhan, karena kebutuhan kita hanya beli barang lalu kita pulang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.